Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Peerless Martial. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar di tempat Ouyang Jun. Di sini Leng Peng begitu penasaran apa yang sebenarnya Kinan pikirkan karena mereka sudah mendengar mengenai tindakannya yang meminjam begitu banyak pil kepada seluruh murid. Walaupun ia bisa mendapatkan begitu banyak pil, tapi bagaimana cara Kinan menelan semua pil itu dalam waktu 2 bulan aja? Ouyang Jun meminta Leng Peng untuk mengalahkan Kinan, jadi dirinya akan membawanya masuk ke ruangan Tianji di Paviliun Mingyu. Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba aja Leng Peng mendapatkan sebuah serangan yang mana ini sepertinya berisikan sebuah surat. Yang ternyata surat itu berasal dari Kinan yang ingin meminjam obat dari Ouyang Jun, dan setelah semua masalahnya selesai barulah Kinan mengembalikan pilnya kepada Ouyang Jun. Tanpa diduga Ouyang Jun mengabulkannya. Ternyata ia hanya akan memberikan satu pil penangkal tubuh. Ia yakin ini sudah lebih dari cukup. Segera Kinan langsung saja memberikan pil itu kepada roh perangnya. Berkat satu pil pemberian Ouyang Jun, seketika aja roh perang Kinan mengalami penerobosan. Dan kini martial spirit milik Kinan berada di ranah Xiantian. Di sana Kinan lantas meminta Miao Miao untuk merahasiakan kejadian di tempat ini, dan ia pun segera memberikan pijatan kepadanya. Di sisi lain orang-orang sudah tahu kalau Leng Peng telah memasuki ruang Tianji untuk bisa berlatih. Mereka meyakini kalau Leng Peng ingin mengalahkan Kinan di pertarungan hidup dan matinya. Scene berpindah ke sebuah tempat yang mana di sini Xiaolang dan Cuyun tengah berada di sana. Selain mereka, ternyata juga ada senior Su yang tengah memulihkan kekuatannya. Tapi entah apa yang terjadi, kondisinya belum bisa membaik yang membuat Xiaolang menjadi begitu khawatir dengan kondisi kakaknya. Apa yang dialami oleh Xiao Su itu semakin membuat Xiaolang ingin balas dendam kepada Li Kun. Awalnya senior Su ingin kembali ke sekte karena ingin melihat pertarungan Kinan dan juga Leng Peng. Namun Cuyun mencoba membujuknya untuk tidak kembali dulu dikarenakan kondisi senior Su yang masih belum pulih. Xiaolang juga menenangkan kakaknya karena ia yakin Kinan pasti memiliki sebuah rencana, jadi lebih baik kakaknya itu memfokuskan diri pada penyembuhannya. Malam pun tiba dan kita lalu dibawa ke tempat Kinan yang tengah menyerap kekuatan dari harta yang telah ia dapatkan. Ternyata di situ ada senior Su yang sungguh tidak menduga dan pesatnya perkembangan dari Kinan. Kehadirannya langsung aja disadari Kinan yang akhirnya senior Su pun menunjukkan dirinya. Sembari memberikan bros miliknya, Kinan pun merasa khawatir atas kondisi seniornya itu. Namun senior Su tidaklah menjelaskannya dan hanya mengatakan jika kondisinya sudah baik-baik aja. Begitupun dengan senior Su yang sudah tahu mengenai Kinan yang telah mengalami begitu banyak masalah sejak awal memasuki ke akademi. Sebenarnya Xiao Su merasa begitu khawatir dengan Kinan karena bagaimanapun ia akan bertarung dengan Leng Peng, yakni seorang yang memiliki bakat dan kekuatan yang sangat tinggi. Jadi di sana senior Su kemudian memberikan pil untuk meningkatkan kekuatannya. Namun Kinan meminta Xiao Su untuk tidak perlu khawatir karena ia akan melakukan apapun yang dirinya anggap benar. Kinan juga tahu jika nanti dirinya menang, pasti Ouyang Jun tidak akan berhenti mengejar Xiao Su. Ia bahkan berjanji untuk selalu melindunginya. Setelah pembicaraan mereka selesai, keesokan harinya Gong Ya membawa Kinan pada aula misi. Tugas di sekte dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni langit, bumi, dan manusia. Bagi para murid, dalam sekte mereka tidak hanya dapat memperoleh manfaat dengan menerima tugas aja, namun mereka juga bisa mendapatkan beberapa pil dari hadiah misi itu. Dikatakan semakin sulit misi yang mereka ambil, maka akan lebih banyak juga sumber latihan yang mereka dapatkan.
Sedangkan untuk membasmi para monster biasanya adalah untuk melindungi seseorang. Kinan pun paham dan di sana ia melihat misi di tingkat surgawi. Ternyata itu adalah misi mengalahkan dinasti Shao dalam menyelesaikan pengepungan di kota Lin Sui. Kinan pun sangat terkejut terhadap misi tersebut, yakni mengalahkan dinasti Shao menghentikan pengepungan di kota Lin Sui yang merupakan tempat kelahirannya. Xin berpindah ke kota Lin Sui yang mana saat ini terlihat kalau ada begitu banyak monster yang melakukan penyerangan. Beruntungnya ada sebuah penghalang yang masih mampu mencegah mereka untuk bisa masuk ke dalamnya. Meskipun formasi pertahanan akan hancur, tapi tentunya keluarga Qin tidak akan pernah menyerah. Tidak peduli akan seberapa banyak kekuatan mereka, selama itu bisa mempertahankan formasi pelindungnya, mereka akan terus berjuang. Sesaat kemudian muncullah sebuah spirit harimau yang begitu besar, ini membuat para monster kalah jengking ketakutan. Tidak hanya berhenti sampai di situ aja, spirit berbentuk kendi juga muncul yang menyerap beberapa monster ke dalamnya. Melihat pertahanan yang dilakukan oleh keluarga Qin membuat para musuh kembali melakukan serangan. Keluarga Qin pun sadar kalau para monster itu sepertinya telah dikendalikan melalui sebuah metode ritual. Tetua keempat tahu betul kalau satu-satunya keluarga yang bisa mengendalikan monster sekuat ini adalah keluarga Bai He. Keluarga ini sudah terkenal dengan kebengisan dan juga kekejamannya. Jika bukan karena formasi pertahanan dari sekte Xuanling, mungkin pertumpahan darah sudah terjadi sejak tadi. Terlihat kalau retakan sudah mulai terjadi pada formasi pertahanannya. Salah satu utusan memberikan selamat kepada tuannya karena sebentar lagi mereka akan menjadi penguasa di kota Lin Sui. Sepertinya alasan keluarga Bai Heng bisa datang kemari adalah berkat keluarga Pang yang sepertinya masih belum bisa menerima pengusiran yang dilakukan oleh keluarga Qin. Setelah mereka berhasil mengambil alih kota Lin Sui, dia ingin keluarga Qin disarahkan kepada keluarga Pengnya. Si botak tentu aja setuju karena bagaimanapun mereka sekarang adalah keluarganya. Kita pun dibawa kepada gadis bernama Rulong. Dirinya yang mengendalikan induk monster kalajengking dan meminta untuk kembali melakukan penyerangan agar kota ini secepat mungkin bisa menjadi milik mereka. Serangan lanjutan yang monster ini lancarkan berhasil mementalkan keluarga Qin. Bahkan beberapa dari mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Dengan perasaan yang cukup kesal, salah satu dari mereka penasaran kapan utusan sekte Xuanling datang untuk membantu mereka. Karena jika terus seperti ini maka hanya tinggal menunggu waktu aja kota Lin Sui jatuh ke tangan keluarga Bai He. Karena kini yang bertahan hanyalah tinggal 2 orang aja. Mereka juga sadar dengan hanya 2 orang mereka tidak akan mungkin bisa bertahan terlalu lama. Jadi selama mereka mengulur waktu, sang patriark meminta untuk melakukan evakuasi agar mereka bisa pergi dari gerbang selatan. Di saat keluarga Qin yang sedang kesulitan berbeda dengan keluarga Pang yang begitu bahagia karena dendam dari keluarganya akan segera terbalaskan. Di saat itu kekacauan pun terjadi, bahkan beberapa warga harus menjadi korban dalam penyerangan itu. Tidak mau ada korban yang lebih banyak lagi, beberapa tetua memilih untuk turun tangan dalam melindungi para warganya. Sampai akhirnya formasi ini pun benar-benar hancur yang membuat pasukan Bai He bisa dengan mudah menyerang kota. Walaupun kondisi sudah seperti ini, tapi Qin Tian tidaklah menyerah. Di sana genderang perang pun mulai dibunyikan yang mana para monster diminta untuk kembali melakukan penyerangan. Serangan yang begitu melimpah diarahkan kepada keluarga Qin, namun sebelum semua itu mengenai mereka, ada sebuah kipas yang langsung aja menghancurkan semua serangan dari para monster kalajengking. Melihat apa yang terjadi, tentu keluarga Qin dan juga keluarga Bai He menjadi begitu terkejut. Yang ternyata itu tentu berasal dari Gong Yang hanya dalam 1 kali serangan aja. Ia pun bisa dengan mudah menghabisi induk dari monster kalajengking itu.
Melihat itu, Rowling sendiri memerintahkan menghabisi Gongyang apapun yang terjadi. Untuk Gongyang sendiri sama sekali tidak takut kepada mereka. Ia menanyakan apakah mereka itu mau dimusnahkan langsung oleh 4 sekte besar karena Gongyang adalah utusan dari sekte Xuanling. Melihat dia yang bisa menghabisi induk kalajengking hanya dalam satu pukulan aja, membuat Qin Tian yakin Gongyang sudah berada di puncak bela diri. Gongyang mencoba memberikan kesempatan agar keluarga Bai He bisa mundur. Akan tetapi kesempatan yang ia berikan itu ditolak mentah-mentah, bahkan mereka menganggap remeh kekuatan dari Gongyang. Kepala keluarga Bai He pun langsung aja melancarkan serangan kepadanya. Tentu Gongyang pun membentuk pertahanan yang bisa menghentikan serangan dari kepala keluarga Bai He. Melihat Gongyang yang tersenyum membuat ia menyadari ada yang tidak beres. Yang ternyata di bagian belakangnya sudah terjadi pertarungan yang mana ini membuat pasukan mereka terus berkurang. Yang ternyata itu adalah ulah dari Miao Miao dan Qinan yang sedang bersenang-senang. Dari kejauhan Tisan meminta yang lainnya untuk melihat kalau tuan muda mereka juga terlibat dalam pertarungan itu. Hal ini pun membuat mereka menjadi begitu senang karena pada akhirnya Qinan telah kembali ke kota Lin Sui untuk menyelamatkannya. Untuk para musuh sendiri menjadi begitu marah karena Gongyang telah mempermainkan dirinya, ia pun berjanji akan menghabisi terlebih dahulu. Ketika pertarungan hendak terjadi di antara mereka, Miao Miao pun mengambil alih pertarungan karena ialah yang akan mengalahkan kepala keluarga Bai He. Bagi Miao Miao kekuatannya itu bukanlah apa-apa. Sontak kepala keluarga Bai He menjadi begitu kesal dan ia meminta untuk tidak menyalahkan dirinya jika dia bersikap kejam kepada mereka. Miao Miao sama sekali tidak memperdulikan perkataannya. Saat itu juga kepala keluarga Bai He menyiapkan serangan untuk menghabisinya. Alih-alih menghindari serangan itu, Miao Miao justru dan santuinya menerima serangan yang dia berikan. Serangan pun kembali mereka lanjutkan dan mengirim begitu banyak monster kalajengkingnya. Hanya saja tindakan yang mereka ambil itu adalah kesalahan yang besar. Karena dengan berkumpulnya para monster itu akan memudahkan Qinan dan juga Gongyang dalam menghabisinya. Benar aja para monster itu dikalahkan dengan begitu cepat. Tidak berhenti sampai di situ aja, mereka pun dikejutkan dengan Miao Miao yang masihlah hidup. Tidak mau menyerah, kepala keluarga Bai He lagi dan lagi memanggil sebuah senjata. Dengan kali ini dirinya tingkatkan dengan kekuatan spiritual yang ia miliki. Roda naga pun mulai dirinya lemparkan kepada Miao Miao. Hanya saja serangan ini sangat mudah dihindari olehnya. Alih-alih merasa terancam, Miao Miao justru merasa kalau roda naga ini sangat cocok untuk dirinya jadikan sebagai permainan. Di sisi lain, Gongyang dan juga Qinan terus menghabisi para monster. Ini pun membuat Rulong menjadi begitu marah dan langsung aja memberikan serangan balasan kepada mereka. Ia memberikan perintah kepada para monster untuk menjadi lebih buas. Amukan yang para monster itu lakukan sama sekali tidak membuat Qinan maupun Gongyang menjadi takut. Mereka memang sempat terdesak, tapi ini tidaklah berlangsung lama. Karena ada kemampuan yang Qinan dan juga Gongyang miliki, ini semua bukanlah masalah. Qinan dan 7 pedang jiwanya bisa dengan mudah menghabisi begitu banyak monster dalam waktu yang bersamaan. Melihat itu, Ruoling pun memberikan pujian atas kemampuan yang Qinan miliki. Tiba-tiba aja Ruoling pun mulai melakukan sesuatu yang mana ada sosok begitu besar yang muncul dan diikuti juga dengan kekuatan yang mengerikan. Ruoling pun mulai mengucapkan mantra yang seketika aja membuat jiwa-jiwa dari para monster ini terserap ke dalam jiwa dari roh itu.
Akan tetapi, kita malah dibawa ke beberapa waktu sebelumnya. Ayahnya mengatakan apakah Ruoling tahu mengenai tujuan mereka kemari. Ternyata alasan mereka bekerja sama dengan keluarga Pang bukan hanya untuk menguasai kota Linsui aja, namun untuk memancing kedatangan Kinan karena mereka ingin membuat Kinan patuh karena bagaimanapun dialah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia dari Papiliun Wuyuan. Ruoling pun memberikan perintah kepada rohnya untuk mengikuti apa yang dirinya inginkan. Teriakan yang roh itu lakukan seketika aja membuat gendang telinga orang-orang yang mendengarkannya menjadi kesakitan. Ruoling meminta Kinan untuk menyerahkan rahasia Papiliun Wuyuan. Jika ia tidak mau, maka Ruoling akan memaksanya untuk menjadi budak mereka dan serangannya pun mulai dilancarkan. Tentu dengan serangan itu roh pun tertawa puas karena dia bisa dengan mudah menjadikan Kinan sebagai budaknya. Ruoling pun meminta Kinan untuk menceritakan tentang rahasia dari Papiliun Wuyuan, jika tidak dia itu akan membantainya. Meskipun dirinya terkurung bukan berarti Kinan bisa dikalahkan dengan mudah. Seketika aja Ruoling pun menjadi begitu panik karena bagaimanapun kurungannya mulai bergetar yang langsung aja Kinan pun langsung menghancurkan kurungannya. Melihat apa yang terjadi, Ruoling sama sekali tidak percaya. Saking ketakutannya Ruoling tidak bisa mengendalikan sosoknya itu. Kinan pun memberikan perintah kepada roh perangnya untuk menghancurkan roh jiwa yang ada di hadapannya. Hanya dalam sekali genggaman aja, roh perang pun berhasil menumbangkan sosok jiwa penyihir itu. Di sisi lain, pertarungan terus terjadi di antara kepala keluarga Baihe menghadapi Miao Miao. Sudah berkali-kali ia melancarkan serangan kepada Miao Miao, akan tetapi semua itu tidak memberikan hasil apapun. Karena Miao Miao bisa dengan mudah mengatasi serangan itu. Merasa sudah cukup bermain-mainnya, Miao Miao pun menangkap senjata tersebut dan akan meleparkannya kepada keluarga Baihe. Merasa mereka sudah kalah, maka keluarga Peng pun bergegas meninggalkan tempat itu. Dengan begini sudah jelas kalau pertarungan dimenangkan oleh kepala keluarga Qin. Miao Miao pun turun untuk menghampiri keluarga Baihe yang lalu mengambil kembali senjata ini. Dia lantas mengambilnya karena Miao Miao menganggap kalau kekuatan dari senjata ini sangat cocok dengan kekuatannya. Di sana, Gongyang segera mengusir para musuh karena bisa dikatakan kalau Gongyang dan yang lainnya masihlah mengampuni nyawa mereka berdua. Namun Miao Miao menghentikannya, yang mana Miao Miao meminta sesuatu dari mereka, yang kemungkinan besar itu adalah pil dan juga harta yang mereka miliki. Berhubung masalah di kota Linsui sudah usai, jadi Gongyang pun pamit pergi karena bagaimanapun ia masih memiliki beberapa urusan di sekenya. Selain ia, Miao Miao juga ingin pergi dulu karena bagaimanapun ia harus memulihkan diri dan juga menyempurnakan senjata yang baru saja dirinya dapatkan. Sebagai pelayannya, Miao Miao pun akan memberikan Kinan seluruh monster ini. Setelah semua masalah ini, kita pun dibawa masuk ke dalam kediaman keluarga Qin, yang mana orang-orang di sana begitu senang dengan kedatangan Kinan sebab karena dirinya lah mereka semua bisa selamat. Kinan sudah memberitahu kalau dirinya akan kembali apapun yang terjadi. Para tetua keluarga sekali lagi berterima kasih kepada Kinan karena telah datang untuk melindungi kota. Di sini Kinan pun memberikan cairan spiritual kepada tetua keempat ini, sangatlah bagus untuk melembutkan tubuh. Tisan memberitahu semua inti monster sudah berhasil mereka kumpulkan. Sesuai dengan perkataan Kinan, mereka akan membagi hasil ini menjadi 2. Sebagian besar akan dikirim ke gudang keluarga Qin, sedangkan sisanya akan diantar kepada Kinan. Berhubung pamannya ada di sini, jadi Kinan pun memberikan teknik pedang guntur kepada dirinya. Selain itu, Kinan juga memberikan buah 5 yuan kepada Jengkong. Melihat harta ini, para murid keluarga Qin juga ingin meminta harta kepada tuan mudanya. Untung saja Kinan membawa begitu banyak hadiah, jadi dirinya pun meminta mereka untuk bersabar. Malamnya, Kinan kembali ke kediamannya yang mana dirinya sedang melakukan penyerapan untuk roh perangnya.
Sesaat kemudian, Kinan pun dipenuhi oleh begitu banyak kekuatan spiritual. Ini semua tentu berasal dari dua jiwa induk monster di kalajengkingnya. Akan tetapi di saat itu Kinan mendengar sesuatu yang aneh yang juga direspon oleh roh perangnya yang berasal dari pegunungan Longyun. Pada pagi harinya, pelayan Kinan pun datang untuk memberikan sarapan kepada dirinya. Tapi karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, ia pun masuk ke dalam kediamannya. Di sana, ia tidak menemukan siapapun selain surat yang ditinggalkan oleh Kinan. Dan benar aja, kini Kinan telah berada di sekitaran pegunungan Longhyuan, yang mana kita pun diperlihatkan dengan desa yang begitu tua yang seakan-akan ini sudah tidak ada penghuninya lagi. Dia meyakini kalau suara genderang yang sejak tadi dirinya dengar berasal dari dasar sumur ini dan langsung Kinan pun mulai masuk ke dalamnya. Akan tetapi dirinya pun seketika aja dibuat terkejut karena ini bukan sekedar sumur biasa, melainkan sebuah pintu menuju dunia asing. Hal ini mengejutkan Kinan dan ia penasaran siapa yang telah melakukan tindakan sehebat ini. Ia yang penasaran pun memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Sesaat kemudian Kinan pun dikejutkan dengan Miao Miao yang tiba-tiba saja terguling dari atas sana. Miao Miao sendiri penasaran apa yang terjadi kepadanya. Bahkan Kinan sendiri juga cukup terkejut dengan kehadirannya. Ketika Kinan menanyakan alasannya kemari, Miao Miao tidak menjawab apapun karena ini bukanlah sesuatu yang bisa Kinan pahami. Yang ternyata di sini terdapat harta karun rahasia 9 karakter. Kinan merasa kebingungan karena baru kali inilah dia mendengar tentang rahasia harta tersebut. Yang ternyata semua harta itu dibagi pada tiap tingkatan di menara ini. Yang mana di setiap tingkatan bakalan memunculkan sebuah harta. Miao Miao juga sudah mendatangi tingkat pertama tapi dia itu malah mendapatkan batu yang sudah pecah. Jadi Miao Miao berpikir kalau tingkat atas mungkin memiliki jawaban atas semua pertanyaannya. Dikarenakan Miao Miao sudah memberitahukan segalanya kepada Kinan, jadi dia meminta Kinan untuk ikut bersamanya ke menara itu. Selain itu, Kinan juga meminta untuk menggunakan tembaganya agar batasannya bisa diketahui. Jika mereka mendapatkan harta, maka Miao Miao akan membagi hal itu kepadanya. Kinan pun setuju dan mereka pun mulai melakukan perjalanannya. Di sini kita pun diperlihatkan dengan 7 pedang yang sudah menunggu kedatangan mereka. Melihat ketujuh pedang itu, Miao Miao dan juga Kinan merasa tertarik, akan tetapi ada monster penjaga yang melindungi tempat tersebut. Alhasil Kinan dan juga Miao Miao harus bertarung dengan monster itu. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.